Ya, selamat berjumpa di konteks tua Bible Reading. Hari ini sampai Imamat pasal 23. Imamat 23, silahkan. Imamat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Karena kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti dan berarti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal Sabtu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan,
Itulah hari pendamaian, untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahan atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Kita sudah mengetahui kitab Imamat pasal 16 menjadi pasal kunci di mana ada pendamaian. Orang-orang yang berdosa didamaikan dengan Allah, ya, Tuhan mendamaikan di pasal 16, dan hari raya pendamaian ini dilanjutkan. Setelah itu ada hidup kudus, kekudusan dalam perkawinan, hidup kudus, umat yang kudus, lalu para imam dan imam besar juga kudus, dan kudusnya kebaktian korban, dan sampai pada hari-hari raya pasal 23 ini Tuhan menetapkan waktu-waktu itu kudus bagi Tuhan. Dari ayat 1 sampai akhir kita melihat ada hari raya tiap minggu itu kudus, yaitu hari Sabat. Hari yang ke-7 menjadi hari Sabat, dan perayaan tahunan di ayat 4 sampai 44 ini ada perayaan Paskah. Bulan pertama tanggal 14, lalu ada hari raya roti tidak berkaki, ada persembahan hasil yang pertama, ini ayat 9 sampai 14, lalu dilanjutkan di ayat 15 sampai 22, ini Pentakosta, yaitu pada hari yang 50, ya, 50 hari ini ada perayaan yang harus dilakukan. Lalu upacara khidmat, ini bulan ke-7 tanggal 1 ada perayaan meniup seru naik.
Ini ayat 23 sampai 25, tanggal 10 hari pendamaian. Ayat 26 sampai 32 dan tanggal 15 ini hari raya Pondok Daud. Nah, hari-hari ini ditetapkan Tuhan melalui Musa bagi seluruh umat Israel, dan ketetapan ini ketetapan turun-menurun. Melihat yang pertama di ayat 3 hari Sabat, yaitu hari perhentian penuh, yaitu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan. Jadi hari yang ketujuh tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dan ini supaya mengingat bahwa Tuhan pun pada hari yang ketujuh berhenti melakukan sesuatu, dan ini waktu untuk mengingat kebaikan dan karya Tuhan. Pada hari Sabat tidak melakukan sesuatu, dan ini di hari-hari perayaan tahunan Tuhan juga terus mengingatkan jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Ini diulang-ulang setiap hari perayaan, jangan kamu melakukan sesuatu yang berat. Dan sampai pada hari pendamaian itu ditegaskan oleh Tuhan di ayat 29, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan, dan setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu harus kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi rupanya penegasan ini pada hari pendamaian ini penting supaya mengenal di dalam pendamaian yang dilakukan Allah tidak ada pekerjaan manusia apapun, dan manusia perlu merendahkan diri. Ini menjadi tipe dan gambar antitipenya, yaitu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Imamat sebagai tipe dan antitipenya di Perjanjian Baru dengan jelas bahwa karya penyelamatan, pengampunan dosa, karya untuk memperoleh hidup yang kekal sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib sebagai penggenapan janji-janji Tuhan. Dan itu sebabnya untuk memperoleh pendamaian, penyelamatan, pengampunan dosa, orang harus merendahkan diri, dan dengan puasa merendahkan diri pada waktu di Imamat, tapi di dalam kitab Perjanjian Baru yaitu dengan percaya pada Yesus Kristus. Orang yang mau percaya pada Yesus Kristus perlu mengakui, merendahkan diri bahwa Yesuslah satu-satunya Mesias pengampun dosa, dan tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan yang bisa dibanggakan, karena Paulus juga menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada seorang pun yang memegahkan diri, yang sombong untuk bisa selamat, tapi harus merendahkan diri. Dan ini ada disampaikan pada zaman Israel. Tuhan sudah menetapkan ada waktu-waktu untuk mengingat hari pendamaian, yang mana Tuhan sudah melepaskan dari bangsa Mesir perbudakan untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah tanah perjanjian yang menggambarkan dari perbudakan dosa, dari hukuman dosa maut, pindah mendapatkan kebebasan. Tanah Kanaan
ada di dalam kehidupan kekal, damai sejahtera, melimpah susu dan madu, berkat Tuhan karena pendamaian dalam Yesus Kristus. Ini yang ada di hari-hari itu, sehingga bangsa Israel selalu terus diingatkan waktu-waktu itu untuk mengingat karya Tuhan yang terbesar. Dan hari Sabat ya mirip karya Tuhan, perlu diingat. Paskah juga perlu diingat, supaya tidak banyak bekerja sesuatu, tapi mengingat kasih Allah, bahwa orang-orang Israel, yaitu anak-anak sulung, dilewatkan dari maut dan bebas dari kematian. Ingat, ini Paskah dan hari raya roti tidak beragi, persembahan hari hasil pertama, menunjukkan bahwa semua berkat itu dari Tuhan, supaya terus diingat dan terus memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan sampai 7 kali 7 Sabat ini kamu harus hitung 50 hari. Ayat 15-16, kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan, untuk mengingat terus kebaikan Tuhan, mempersembahkan untuk Tuhan, menunjukkan semua itu untuk Tuhan. Dan yang di ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, jangan kau pungut sampai kau tinggalkan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggal bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya di hari persembahan ini perlu diingat, mengingat bahwa kebaikan Tuhan juga dibagikan bagi yang miskin, bagi orang-orang asing. Kalau sudah diberkati Tuhan, perlu selalu ingat dan selalu membagikan. Kebaikan Tuhan selalu dibagikan. Ini hari-hari perayaan tahunan yang menghasilkan berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan tetapkan ada waktu-waktu itu untuk Tuhan. Dan upacara hikmat tadi sudah ada perayaan meniup serunai, hari pendamaian, dan hari pondok Daud, hari raya pondok Daud. Kita terus melihat ini, supaya di hari-hari ini ada ketetapan Tuhan yang perlu diperhatikan. Untuk hari-hari raya pondok Daud kita diingatkan kenapa harus dilakukan itu. Di ayat 43, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan menuntun tanah Mesir lewat padang belantara, tarik matahari yang panas, tapi Tuhan menyuruh tinggal di pondok-pondok. Ini pondok-pondok Daud ini yang Tuhan buatkan untuk mereka yang ada di umat Israel, suruh tinggal itu, supaya ingat bahwa Allah menuntun bangsa Israel, dan itu turun-temurun, terus-menerus, supaya diingat segala kebaikan Tuhan. Dan kalau melihat ini, kita bisa melihat pesan Tuhan yang penting, yang utama. Allah menetapkan waktu-waktu itu kudus, dan jangan banyak bekerja yang berat, jangan banyak bekerja, perlu mengkhususkan diri, mengkuduskan untuk Tuhan. Dan hidup ini untuk mengingat, untuk mengucap syukur, untuk bersukaria bagi Tuhan. Dan seringkali kita mendengar orang-orang yang untuk ibadah diajak dalam pelayanan
diajak untuk mengucap syukur pada Tuhan, alasan yang banyak adalah maaf, saya tidak ada waktu, saya sibuk bekerja, saya sibuk untuk melakukan ini dan segala sesuatu untuk alasan. Tuhan ingatkan bahwa Tuhan yang sudah berkarya ialah kita mengucap syukur, menguduskan hari-hari ini bagi Tuhan. Jadi aplikasinya, apakah saya selalu mengingat kebaikan Tuhan, karya terbesar Tuhan bagiku, keselamatan, pendamaian, penebusan dosa, dan dituntun dari perbudakan menuju kemerdekaan yang tidak dapat segala sesuatu yang baik, dilimpahkan tanah perjanjian, madu, anggur, susu, melimpah kebaikan Tuhan, perlu kita ingat dan ucapkan syukur. Dengan apa? Dengan memberi waktu yang dipersembahkan bagi Tuhan. Waktu kudus bagi Tuhan. Biarlah Tuhan selalu dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau menggunakan waktu yang ada untuk lebih mengenal Tuhan. Selagi kita masih diberi nafas hidup, mari kita lebih mengenal Tuhan. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Katakan, aku rindu mengenalmu Tuhan. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu ya Tuhan, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal.
kami Yesus Tuhan. Terima kasih, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terima kasih. Ialah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau berkomitmen untuk lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan, mengenal Dia secara pribadi dan memprioritaskan Dia dalam hidup kita, karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan untuk aku lebih lagi ya Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, karena Tuhan yang sudah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Kesempatan waktu, biarlah kami boleh mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengkuduskan Tuhan, dan hidup untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati setiap kami yang rindu dan haus akan dipuaskan oleh segala kebaikan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur.